Masa remaja awal atau masa pubertas. Pubertas adalah periode dalam rentang perkembangan ketika anak-anak berubah dari makhluk aseksual menjadi makhluk seksual. Seperti diterangkan oleh Roth, masa puber adalah suatu tahap dalam perkembangan di mana terjadi kematangan alat-alat seksual dan tercapai kemampuan reproduksi. Tahap ini disertai dengan perubahan-perubahan dalam pertumbuhan somatis dan perspektif psikologis. Kata pubertas berasal dari kata Latin yang berarti usia kedewasaan. Kata ini lebih menunjukkan pada perubahan fisik daripada perubahan perilaku yang terjadi pada saat individu secara seksual menjadi matang dan mampu memberikan keturunan. Ciri-ciri masa pubertas. Masa puber adalah periode yang unik dan khusus yang ditandai oleh perubahan-perubahan perkembangan tertentu yang tidak terjadi dalam tahap-tahap lain dalam rentang kehidupan. Yang terpenting diantaranya dibahas berikut ini. Pertama, yaitu masa puber adalah periode tumpang tindih. Masa puber harus dianggap sebagai periode tumpang tindih karena mencakup tahun-tahun akhir masa kanak-kanak dan tahun-tahun awal masa remaja sebagaimananya. Sampai anak matang secara seksual, ia dikenal sebagai anak puber. Dan setelah matang secara seksual, anak dikenal sebagai remaja atau remaja muda. Yang kedua, masa puber adalah periode yang singkat. Dibandingkan dengan banyaknya perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar tubuh, masa puber relatif merupakan periode yang singkat, sekitar 2-4 tahun. Anak yang mengalami masa puber selama 2 tahun atau kurang dianggap sebagai anak yang cepat matang, sedangkan yang memerlukan 3-4 tahun untuk menyelesaikan peralihan menjadi dewasa dianggap sebagai anak yang lambat matang. Sebagai kelompok, anak perempuan cenderung lebih cepat matang daripada kelompok anak laki-laki, tetapi terdapat perbedaan yang mencolok dalam setiap kelompok. Yang ketiga, masa puber dibagi dalam tahap-tahap. Meskipun masa puber relatif merupakan periode yang singkat dalam rentang kehidupan, namun biasanya dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap prapuber, tahap puber, dan tahap pasca puber. Tahap prapuber, tahap ini bertumpang tindih dengan 1 atau 2 tahun terakhir masa kanak-kanak pada saat anak dianggap sebagai prapuber, yaitu bukan lagi seorang anak tetapi belum juga seorang remaja. Dalam tahap prapuber atau tahap pematangan, ciri-ciri seks sekunder mulai tampak tetapi organ-organ reproduksi belum sepenuhnya berkembang. Tahap puber, tahap ini terjadi pada garis pembagi antara masa kanak-kanak dan masa remaja saat ini di mana kriteria kematangan seksual muncul haid pada anak perempuan dan pengalaman mimpi basah pertama kali di malam hari pada anak laki-laki. Selama tahap remaja, ciri-ciri seks sekunder telah berkembang dan sel-sel reproduksi dalam organ-organ seks. Tahap pasca puber. Tahap ini bertumpang tindih dengan tahun pertama atau kedua masa remaja. Selama tahap ini, ciri-ciri seks sekunder telah berkembang baik dan organ-organ seks mulai berfungsi secara matang. Dan yang keempat ada masa puber merupakan masa pertumbuhan dan perubahan yang pesat. Masa puber atau pubertas adalah salah satu dari 2 periode dalam rentang kehidupan yang ditandai oleh pertumbuhan yang pesat dan perubahan yang mencolok dalam proporsi tubuh. Yang kelima, masa puber merupakan fase negatif. Terdapat bukti bahwa sikap dan perilaku negatif merupakan ciri dari bagian awal masa puber, dan yang terbentuk dari fase negatif ini akan berakhir bila individu secara seksual menjadi matang. Dan juga terdapat bukti bahwa perilaku khas dari fase negatif masa puber lebih menonjol pada anak perempuan daripada anak laki-laki. Dan yang keenam adalah pubertas terjadi pada berbagai usia. Pubertas dapat terjadi setiap saat antara usia atau 6 tahun dan 19 tahun. Variasi pada usia saat terjadinya dan dalam waktu yang diperlukan untuk proses ini menimbulkan banyak masalah pribadi maupun sosial bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Perbedaan dalam saat dimulainya masa puber inilah yang menjadikan periode ini merupakan salah satu periode yang sangat sulit sekalipun periode ini sangat singkat. Yang kedua adalah kriteria pubertas. Kriteria yang paling sering digunakan untuk menentukan timbulnya pubertas dan untuk memastikan tahap pubertas tertentu yang telah dicapai adalah haid dan mimpi basah. Bukti yang diperoleh dari analisis kimia terhadap air seni dan fotosinar X dari perkembangan tulang. Yang pertama ada haid. Haid pertama sering digunakan sebagai kriteria kematangan seksual anak perempuan, tetapi ini bukanlah perubahan fisik pertama dan terakhir yang terjadi selama masa puber. Bila haid terjadi, organ-organ seks dan ciri-ciri seks sekunder semua sudah mulai berkembang, tetapi belum ada yang matang. Haid lebih tepat dianggap sebagai titik tengah dalam masa puber. Dan yang kedua ada mimpi basah. Bagi anak laki-laki, kriteria yang dipakai adalah mimpi basah. Selama tidur, penis kadang-kadang menjadi tegang dan bibit atau cairan yang mengandung sperma dipancarkan. Ini merupakan cara yang normal bagi organ reproduksi pria untuk membebaskan diri dari jumlah bibit yang berlebihan. Namun tidak semua anak laki-laki mengalami gejala ini dan tidak semua menyadarinya. Selanjutnya, mimpi basah seperti haid terjadi
Setelah beberapa perkembangan pubertas terjadi dan karenanya tidak ada digunakan sebagai kriteria yang tepat untuk menentukan terjadinya pubertas. Di sini ada analisis kimia. Analisis kimia terhadap air seni anak laki-laki yang pertama di pagi hari dapat merupakan cara efektif untuk menentukan kematangan seksual. Seperti halnya analisis terhadap air seni wanita yang dipakai untuk menentukan ada tidaknya estrogen, yaitu hormon gonadotrofik wanita. Namun kesulitan praktis untuk memperoleh contoh dari air seni anak laki-laki pada pagi hari dan cara ini agar terbatasi pada anak perempuan. Ini ada foto sinar X. Dari berbagai bagian tubuh, terutama tangan dan lutut, selama tumbuh pesat pra-remaja dapat menunjukkan apakah masa puber mulai dan menunjukkan tingkat kemajuan pubertas. Yang ketiga, sebab-sebab pubertas atau masa remaja awal. Pada saat ini diketahui bahwa sekitar 5 tahun sebelum anak secara seksual menjadi matang, pengeluaran hormon seks baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan jarang terjadi. Jumlah hormon yang dikeluarkan semakin meningkat, dan ini mengakibatkan matangnya struktur dan fungsi dari organ seks. Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi selama pubertas dipicu oleh hormon gonadotropin, yaitu hormon yang merangsang produksi hormon estrogen pada anak perempuan dan hormon testosteron pada anak laki-laki. Hormon gonadotropin dihasilkan oleh kelenjar pituitari yang terletak pada dasar otak. Peran dalam perubahan masa puber. Yang pertama ada peran kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari mengeluarkan dua hormon, hormon gonadotropik, pertumbuhan yang berpengaruh dalam menentukan besarnya individu, dan hormon yang merangsang gonad untuk meningkatkan kegiatan. Sebelum masa puber secara bertahap, jumlah hormon gonadotropik semakin bertambah dan kepekaan gonad terhadap hormon gonadotropik dan meningkatkan kepekaan juga semakin bertambah. Dalam keadaan demikianlah perubahan-perubahan masa puber mulai terjadi. Dan yang kedua ada peran gonad. Dengan pertumbuhan dan perkembangan gonad, organ-organ seks yaitu ciri-ciri seks primer bertambah besar dan fungsinya menjadi matang, dan ciri-ciri seks sekunder seperti rambut kemaluan mulai berkembang. Yang ketiga, interaksi kelenjar pituitari dan gonad. Hormon yang dikeluarkan oleh gonad yang telah dirangsang oleh hormon gonadotropik yang dikeluarkan oleh kelenjar pituitari selanjutnya bereaksi terhadap kelenjar ini dan menyebabkan secara berangsur-angsur penurunan jumlah hormon pertumbuhan yang dikeluarkan sehingga menghentikan proses pertumbuhan. Interaksi antar hormon gonadotropik dan gonad berlangsung secara sepanjang kehidupan reproduksi individu, dan lambat laun berkurang menjelang wanita mendekati menopause dan pria mendekati klimakterik. Ketiga poin di atas adalah kondisi-kondisi yang menyebabkan perubahan pada pubertas. Usia pada masa pubertas atau remaja awal. Dalam kebudayaan Amerika saat ini, kira-kira 50% anak perempuan akan menjadi matang antara usia 12,5 tahun sampai dengan 14,5 tahun dengan kematangan rata-rata berusia 13 tahun. Sedangkan bagi anak laki-laki, rata-rata matang secara seksual antara usia 14,5 tahun sampai dengan 16,5 tahun. Dengan 50% anak laki-laki yang matang antara usia 14,5 tahun sampai dengan 15,5 tahun. Dan dengan 50%-nya lagi adalah anak yang matang lebih dulu dan matang setelah usia rata-rata yang disebut dengan cepat matang dan lambat matang. Pertumbuhan pusat pubertas. Pertumbuhan pusat pubertas bagi anak perempuan mulai antara usia 8,5 sampai dengan 11,5 tahun dan dengan puncak rata-rata pada usia 12,5 tahun. Sejak saat itu, tingkat perkembangan atau pertumbuhan menurun dan berangsur-angsur berhenti pada usia 17 tahun atau 18 tahun. Sedangkan bagi anak laki-laki, pertumbuhan pusat pubertas dimulai antara usia 10,5 tahun sampai dengan 14,5 tahun dengan puncak rata-rata antara usia 14,5 sampai dengan 15,5 tahun. Dan kemudian diikuti oleh penurunan secara berangsur-angsur sampai pada usia 20 tahun atau 21 tahun. Pertumbuhan dan perkembangan pusat yang terjadi pada masa puber sebagian bergantung pada faktor keturunan dan sebagian lagi bergantung pada faktor lingkungan. Yang terpenting dari faktor lingkungan adalah gizi, yaitu tersedianya pangan atau gizi yang baik bagi anak di lingkungan yang berada. Gizi yang baik akan mempercepat produksi hormon. Nah, kalau pertumbuhan pusat masa puber terganggu oleh penyakit, gizi yang buruk atau tegangan emosional yang berlangsung lama, maka akan terjadi penundaan penyatuan tulang-tulang sehingga anak tersebut tidak dapat mencapai tinggi badan yang sempurna. Namun, bila gangguan ini cepat diketahui dan diadakan perbaikan, maka pertumbuhan akan baik-baik saja sampai anak mencapai batas potensial bawaannya. Selanjutnya yaitu perubahan tubuh pada masa puber atau remaja awal.
Selama pertumbuhan pusat pada masa puber, terjadi 4 perubahan fisik penting, yaitu 1. Perubahan ukuran tubuh, kemudian perubahan proporsi tubuh, kemudian perkembangan ciri seks primer, dan perkembangan ciri seks sekunder. Kita akan bahas satu persatu. Pertama yaitu pertumbuhan ukuran tubuh. Perubahan fisik utama pada masa puber adalah perubahan ukuran tubuh dalam tinggi dan berat badan. Peningkatan tinggi badan pada anak perempuan akan meningkat ketika belum memasuki usia haid atau masa haid, dan akan menurun ketika setelah haid. Sedangkan bagi anak laki-laki, tinggi badan mencapai puncaknya pada usia 14 tahun. Periode pertumbuhan anak laki-laki lebih lama, oleh sebab itu anak laki-laki lebih tinggi daripada anak perempuan pada saat sudah matang. Pertumbuhan laki-laki akan menurun ketika mencapai usia 20 atau 21 tahun. Pertambahan berat badan tidak hanya karena lemak, tetapi juga karena tulang dan jaringan otot yang bertambah besar. Kegemukan selama masa puber bagi anak laki-laki dan anak perempuan tidaklah aneh. Lemak ini biasanya hilang setelah kematangan masa puber dan pertumbuhan pusat tinggi badan dimulai. Selanjutnya, perubahan fisik pokok yang kedua adalah perubahan proporsi tubuh. Daerah-daerah tubuh tertentu yang tadinya terlampau kecil, sekarang menjadi terlampau besar karena kematangan tercapai lebih cepat dari daerah-daerah tubuh yang lain. Ini tampak jelas pada hidung, kaki, dan tangan. Badan yang kurus dan panjang mulai melebar di bagian pinggul dan bahu, dan ukuran pinggang berkembang. Pada mulanya, ukuran pinggang tampak tinggi karena kaki menjadi lebih panjang daripada badan. Tidak lama selama masa puber, tungkai kaki lebih panjang daripada badan, dan keadaan ini bertahan sampai sekitar usia 15 tahun. Selanjutnya, perubahan fisik pokok ketiga adalah pertumbuhan dan perkembangan ciri-ciri seks primer, yaitu organ-organ seks. Pada pria, gonad atau testes pada usia 14 tahun baru sekitar 10% dari ukuran matang. Kemudian, terjadi pertumbuhan pesat selama 1 atau 2 tahun. Setelah itu, pertumbuhan menurun, testes sudah berkembang penuh pada usia 20 atau 21 tahun. Dan kalau fungsi organ reproduksi pria sudah matang, maka biasanya mulai terjadi mimpi basah. Sedangkan, semua organ reproduksi wanita tumbuh selama masa puber, meskipun dalam tingkat kecepatan yang berbeda. Mekanisme reproduksi anak perempuan menjadi matang adalah datangnya haid. Bahkan, setelah mengalami beberapa periode haid, masih diragukan apakah mekanisme seks sudah cukup matang untuk pembuahan. Selanjutnya, perubahan fisik keempat adalah perkembangan ciri-ciri seks sekunder. Perkembangan seks sekunder membedakan pria dari wanita dan membuat anggota seks tertentu tertarik pada organ jenis kelamin yang lain. Adapun ciri-ciri seks sekunder pada anak laki-laki ialah 1. Rambut, yaitu tumbuhnya rambut kemaluan di sekitar testes atau penis setelah mulai membesar. Kedua yaitu kulit, di mana kulit menjadi kasar, tidak jernih, dan warnanya pucat serta paru-paru meluas. Selanjutnya yaitu kelenjar, di mana kelenjar lemak atau yang memproduksi minyak dalam kulit semakin membesar dan menjadi lebih aktif, sehingga dapat menimbulkan jerawat. Keempat yaitu otot, di mana otot-otot akan bertambah besar dan kuat, sehingga memberi bentuk bagi lengan, tungkai kaki, dan bahu. Kelima yaitu terjadinya perubahan suara, dan keenam yaitu benjolan dada, yaitu adanya benjolan-benjolan kecil di sekitar kelenjar susu pria sekitar usia 12 tahun dan 14 tahun. Ini berlangsung selama beberapa minggu dan kemudian menurun baik jumlah maupun besarnya. Sedangkan bagi anak perempuan, ciri-ciri sekundernya ialah 1. Pinggul, di mana pinggul menjadi bertambah besar dan bulat akibat membesarnya tulang pinggul dan berkembangnya lemak bawah kulit. Kedua yaitu payudara, di mana payudara akan berkembang. Ketiga yaitu tumbuhnya rambut kemaluan wanita, baik pada ketiak maupun pada bagian-bagian tertentunya. Keempat yaitu kulit. Kulit menjadi lebih kasar, lebih tebal, dan agak pucat, dan lubang pur-pur bertambah besar. Kelima yaitu kelenjar, di mana kelenjar lemak menjadi lebih aktif dan akan menimbulkan jerawat. Keenam yaitu otot, di mana otot semakin besar dan semakin kuat, terutama pada pertengahan dan menjelang akhir masa puber, sehingga memberikan bentuk tubuh pada bahu, lengan, dan tungkai kaki. Dan terakhir yaitu suara, di mana suara menjadi lebih penuh dan lebih semakin merdu. Akibat perubahan pada masa remaja, perubahan fisik pada masa puber mempengaruhi semua bagian tubuh, baik eksternal maupun internal, sehingga juga mempengaruhi keadaan fisik maupun psikologis remaja, serta menimbulkan perubahan pola perilaku, sikap, dan kepribadian. Akibat terhadap keadaan fisik, pertumbuhan yang pesat, dan perubahan-perubahan tubuh
cenderung disertai kelelahan, kelesuan, dan gejala-gejala buruk lainnya. Keadaan ini seringkali semakin memburuk dengan meningkatnya tugas-tugas dan tanggung jawab. Peningkatan itu justru pada saat individu paling tidak dapat melaksanakannya dengan baik. Sering terjadi gangguan pencernaan dan nafsu makan kurang baik. Selama awal periode haid, anak perempuan sering mengalami sakit kepala, sakit punggung, kejang, dan sakit perut disertai dengan pingsan, muntah-muntah, gangguan kulit, dan pembengkakan tungkai kaki dan pergelangan kaki. Karena itulah, timbul rasa lelah, tertekan, dan mudah marah. Akibat pada sikap dan perilaku. Masa puber pada keadaan fisik anak juga mempengaruhi sikap dan perilaku mereka. Ada bukti yang menunjukkan bahwa perubahan dalam sikap dan perilaku yang terjadi pada saat ini lebih merupakan akibat dari perubahan sosial daripada akibat perubahan kelenjar yang berpengaruh pada keseimbangan tubuh. Pada umumnya, pengaruh masa puber ini lebih banyak pada anak perempuan dibandingkan pada anak laki-laki. Akibat perubahan masa puber pada sikap dan perilaku, yang pertama, ingin menyendiri. Anak biasa menarik diri dan sering bertengkar dengan teman ataupun anggota keluarga. Gejala menarik diri ini mencakup ketidakinginan berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua yaitu bosan. Anak puber bosan dengan permainan yang sebelumnya sangat ia sukai, tugas-tugas sekolah, kegiatan sosial. Akibatnya anak sedikit sekali bekerja sehingga prestasinya di berbagai bidang akan menurun. Yang ketiga yaitu emosi yang meninggi. Kemurungan, merajuk, ledakan amarah, kecenderungan menangis merupakan ciri-ciri bagian awal masa puber. Pada masa ini, anak merasa khawatir, gelisah, dan cepat marah. Akibat kematangan yang menyimpang. Anak puber yang kematangannya menyimpang mengalami bahwa proses kematangan organ-organ seksnya menyimpang selama 1 tahun atau lebih dari yang normal. Matang lebih awal versus matang terlambat. Matang lebih awal yang disebut dengan early mature, yaitu anak yang kematangan seksnya lebih cepat daripada kelompok seksnya. Matang terlambat yaitu disebut dengan late mature, anak yang kematangan seksnya lebih lambat dari kelompok seksnya. Bagi anak laki-laki, matang lebih awal menguntungkan, terutama di bidang olahraga, di mana anak memperoleh status dan martabat dalam kelompok teman-temannya. Anak laki-laki yang matang terlambat cenderung gelisah, tegang, memberontak, dan menarik perhatian. Bagi anak perempuan, matang lebih awal kurang menguntungkan. Anak perempuan yang matang lebih awal berperilaku lebih dewasa dan lebih berpengalaman. Namun penampilan dan tindakannya dapat menimbulkan reputasi kegenitan seksual. Seringkali banyak perkataan seperti perkataan penampilan yang tidak sesuai dengan umurnya. Anak perempuan yang matang terlambat tidak mengalami gangguan psikologis sebanyak anak laki-laki yang matang terlambat. Cepat matang versus lambat matang. Anak yang cepat matang menghadapi berbagai masalah tertentu yang tidak pernah dihadapi oleh anak lambat matang. Perubahan tubuh pada anak yang lambat matangnya berjalan sangat lambat, sehingga anak mempunyai cukup waktu untuk belajar mengendalikan tubuhnya. Dan dengan demikian, ia tidak menunjukkan kekacauan atau kecanggungan dalam berperilaku. Perubahan yang dialami anak yang cepat matang cenderung melemahkan tenaga, maka anak akan menjadi lesu dan menampilkan prestasi di bawah kemampuannya dalam segala bidang. Akibatnya, anak cenderung berprestasi rendah yang dapat dan memang sering menjadi kebiasaan selama tahun-tahun masa puber. Sumber keprihatinan. Banyak sekali yang menjadi keprihatinan anak remaja, namun pada umumnya dapat dikategorikan menjadi 2 kategori utama, yaitu 1. Keprihatinan pada abnormalitas ciri-ciri fisik tertentu. 2. Keprihatinan apakah ciri-ciri fisik tertentu itu sesuai dengan seksnya. Banyak sekali yang menjadi keprihatinan anak remaja, namun pada umumnya dapat dikategorikan menjadi 2 kategori utama, yaitu yang pertama, keprihatinan pada kenormalan. Anak laki-laki dan anak perempuan mengalami perubahan yang sangat berbeda, oleh karena itu, perbedaan ini menimbulkan keprihatinan tentang kenormalan ciri-ciri fisik yang berbeda. Yang kedua yaitu keprihatinan akan kepatutan seks. Dari awal masa kanak-kanak, anak laki-laki dan anak perempuan telah digolongkan secara seksual sedemikian rupa, sehingga masing-masing mempunyai stereotip yang pasti mengenai orang maskulin dan feminin. Yang pertama yaitu keprihatinan akan ukuran. Peningkatan ukuran yang tiba-tiba selama pertumbuhan pesat masa puber cenderung mengganggu anak perempuan, karena dapat menyebabkan ketidakmenarikan. Begitu pula sebaliknya anak laki-laki terganggu jika anak perempuan sebayanya lebih tinggi. Yang kedua yaitu keprihatinan akan berat badan. Dalam kebudayaan kita, gemuk kurang menarik. Bagi anak laki-laki, gemuk dianggap kurang sesuai dengan seksnya, terlebih gemuk pada bagian paha, sekitar pinggang, dan dada.
Yang ketiga yaitu keprihatinan alat kelamin. Ada anggapan bahwa alat kelamin pria yang kecil menunjukkan perkembangan seksual yang kurang normal, sehingga menyebabkan kegelisahan pada anak laki-laki. Selanjutnya yaitu bahaya pada masa puber. Yang pertama yaitu ada bahaya fisik yang terdiri dari yang pertama kekurangan hormon, di mana pertumbuhan menyebabkan anak menjadi lebih kecil dari rata-rata pada waktu ia matang. Yang kedua yaitu kekurangan hormon gonad, yang menyebabkan pertumbuhan anggota badan berlangsung terlalu lama dan individu menjadi lebih besar dari rata-rata. Ini juga dapat mempengaruhi perkembangan normal organ-organ seks dan ciri-ciri seks sekunder, sehingga individu tetap kekanak-kanakan atau mengambil ciri-ciri lawan jenis. Selanjutnya yaitu ada persediaan hormon gonad yang berlebihan, yang mengakibatkan permulaan masa puber yang kadang-kadang dimulai sedini usia 5 atau 6 tahun. Ini dikenal sebagai masa puber yang terlalu awal atau puberti precox. Yang kedua ada bahaya psikologis yang terdiri dari yang pertama konsep diri yang kurang baik. Ada banyak hal yang menyebabkan perkembangan konsep diri kurang baik selama masa puber. Di antaranya disebabkan alasan pribadi dan alasan lingkungan. Anak puber cenderung tidak sosial, bahkan mungkin berperilaku antisosial, sehingga mempengaruhi perilaku orang-orang terhadap dirinya. Yang kedua yaitu menerima tubuh yang berubah. Hanya sedikit anak puber yang mampu menerima kenyataan ini, sehingga mereka tidak puas dengan penampilannya. Yang ketiga yaitu prestasi rendah. Prestasi rendah yang biasanya mulai sekitar kelas 4 atau kelas 5, pada saat gairah bersekolah berubah menjadi tidak bergairah, pada umumnya mencapai puncaknya selama masa puber. Selanjutnya itu kekurangan persiapan untuk menghadapi perubahan masa puber. Kalau anak puber secara psikologis tidak dipersiapkan tentang perubahan fisik dan psikologis yang terjadi pada masa puber, pengalaman akan perubahan ini dapat merupakan pengalaman traumatis. Akibatnya, anak cenderung mengembangkan sikap yang kurang baik terhadap perubahan, sikap-sikap yang lebih cenderung menetap daripada menghilang. Yang selanjutnya itu menerima peran seks yang didukung secara sosial. Seperti halnya menerima tubuh yang berubah, menerima peran seks anak puber yang diharapkan mendekati peran seks orang dewasa merupakan tugas perkembangan utama pada tingkat usia ini. Selanjutnya yaitu anak yang matang lebih awal, yang menunjukkan kesulitan kepribadian. Selanjutnya anak yang matang terlambat, mempunyai waktu yang lebih banyak untuk menyesuaikan diri dengan perubahan fisik masa puber daripada anak yang matangnya pada kecepatan normal. Ketidakbahagiaan pada masa pubertas. Unsur-unsur kebahagiaan, penerimaan atau dukungan, kasih sayang, dan prestasi yang dibahas secara rinci sering tergantung selama tahun-tahun masa puber. Oleh karena itu masih diragukan apakah setiap anak puber berbahagia atau dapat benar-benar bahagia atau agak puas dengan kehidupan dalam kondisinya yang nyata. Yang pertama, yang penting dalam kebahagiaan adalah penerimaan, baik penerimaan diri sendiri maupun penerimaan atau dukungan sosial. Yang kedua, yang penting dalam kebahagiaan adalah kasih sayang dari orang lain. Yang ketiga, yang penting dalam kebahagiaan adalah prestasi. Berikut adalah yang terkandung dalam ketidakbahagiaan pada masa puber, yaitu yang pertama, keragaman ketidakbahagiaan pada masa puber. Bagian pertama yang disebut fase negatif merupakan tahap yang paling tidak bahagia. Anak puber kurang memperhatikan penampilan diri karena ia menyadari bahwa banyak dari kondisi yang menggelisahkannya hanya bersifat sementara. Yang kedua yaitu keseriusan dalam ketidakbahagiaan masa puber. Karena masa puber merupakan periode yang sangat singkat dalam seluruh rentang hidup, ketidakbahagiaan pada masa ini tampaknya relatif tidak penting. Namun sesungguhnya tidak demikian halnya karena pertama, pola tidak bahagia yang terbentuk pada saat ini dapat diperkuat sedemikian rupa sehingga menjadi kebahagiaan dan menetap terus setelah masa puber lama berakhir.